Bapak Arsitek Insinyur Haryanto Bakri, STMT, IPP, IAI, selaku penyelenggara kegiatan A20. Yang kami hormati Prof. Dr. Insinyur Rustam Taraka, STMT, IPM, ASEAN Eng, Ketua PII Cabang Makassar. Yang kami hormati Arsitek Takdir Daming, selaku PJ Sekretaris Umum IAI Provinsi Sulawesi Barat. Narasumber yang kami banggakan, Dr. Insinyur Muhammad Syarif, STMT, MM, MH, MPU, IPM, ASEAN Eng, serta seluruh peserta webinar yang luar biasa yang telah bergabung hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam satu wadah, meskipun dalam format virtual. Namun penuh semangat dan antusiasme, hari ini kita berkumpul untuk berbagi ilmu, berkolaborasi, dan memperkuat komitmen kita dalam membangun dunia konstruksi yang lebih transparan, berintegritas, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan. Acara webinar sharing session yang ke-9 ini kita diselenggarakan oleh Forum A20 bekerjasama dengan PII Cabang Makassar, IAI Sulawesi Barat, dan support oleh komunitas AWK, menghadirkan tema yang sangat penting, praktik tipikor jasa konstruksi, modus dan pencegahannya. Sebuah topik yang tidak hanya relevan, tapi juga mendesak untuk kita bahas, agar dunia konstruksi kita dapat terus berkembang dengan prinsip kejujuran dan profesionalisme. Bagi kita yang berkecimpung dunia konstruksi, kita tahu bahwa tantangan dalam menjalankan proyek konstruksi bukan hanya terletak pada kualitas bangunannya saja, tapi dari desain juga, dan integritas dalam perancangan. Pagi ini kita akan mendengarkan pemaparan dari para ahli yang sangat berpengalaman, memiliki visi yang jelas untuk menghadapi tantangan. Kita juga akan berbagi pemikiran, bertukar pandangan, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih bersih dalam dunia konstruksi. Sebelum kita memulai diskusi yang penuh wawasan ini, izinkan saya untuk menyampaikan rundown acara hari ini. Yang pertama, sambutan oleh penyelenggara kegiatan A20, Bapak Arsitek Insinyur Haryanto Bakri, STMT, IPP, IAI. Terus sambutan oleh Ketua IAI Sulbar atau perwakilan Arsitek Takdir Daming IAI. Kemudian akan dibuka oleh perwakilan dari PII, Ketua PII Cabang Makassar, Prof. Dr. Insinyur Rustam Taraka, STMT, IPM, ASEAN Eng. Kemudian sesi materi, pemaparan materi oleh narasumber Dr. Insinyur Muhammad Syarif, STMT, MM, MH, MPU, IPM, ASEAN Eng. Kemudian setelah itu kita masuk di sesi tanya jawab dan diskusi. Tanpa berlama-lama, saya serahkan ke pihak penyelenggara kegiatan A20, Bapak Arsitek Insinyur Haryanto Bakri, STMT, IPP, IAI untuk memberikan sambutan. Ya, baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Pak. Baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua IAI Sulawesi Barat atau yang mewakili HR Takdir Daming IAI atas supportnya. Kemudian yang kami hormati Ketua PII Cabang Makassar, Prof. Dr. Insinyur Rustam Taraka, STMT, IPM ASEAN Engineering, dan atas kerjasama PI dan Forum A20 kegiatan ini dapat terlaksana. Kemudian yang saya hormati narasumber yang akan memberikan pencerahan pada kesempatan ini, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Syarif, STMT, MM, MH, MPU, IPM ASEAN Engineering. Kemudian rekan-rekan arsitek dan komunitas AWK,
kemudian ada Ardep Institute atas supportnya dan para profesional di bidang jasa konstruksi, serta yang saya hormati seluruh peserta sharing session yang berbahagia pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di forum yang insya Allah akan selalu memberi manfaat untuk rekan-rekan sejawat dan untuk kita semua. Tema yang kita angkat hari ini yaitu praktek tipikor jasa konstruksi, modus dan pencegahannya merupakan topik yang sangat relevan dan strategis saat ini. Dan kemudian di sektor pembangunan nasional ini sangat berperan penting, kemudian bahkan seringkali menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap tindak pidana korupsi yang sering kita lakukan. Bahkan kadang-kadang pun kita tanpa sadar bisa saya ikut terlibat dalam satu tindak pidana korupsi tanpa kita sadari. Nah, oleh karena itu sharing session ini sangat penting saya kira untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai modus-modusnya, serta bagaimana cara menemukan solusi serta mencegahnya, yang paling utama sih seperti itu. Nah, harapan kami kegiatan ini tidak hanya dapat kita pahami, tapi bagaimana tantangan yang ada kita bisa melaluinya, serta mari kita berkomitmen bersama untuk menciptakan sistem yang transparan dimulai dari individu-individu pelaku jasa konstruksi seperti kita semua. Kemudian terakhir saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalamannya, serta kepada seluruh peserta yang hadir dan mendukung kesuksesan acara ini. Semoga diskusi kita hari ini membawa manfaat yang besar, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini, negara Indonesia. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian sambutan kedua dari perwakilan Yai Sulbar. Silakan Pak Arsitek Daming. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang diberikan kepada saya untuk membawakan sambutan pada hari ini. Saya mewakili dari perwakilan dari Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih kepada teman-teman pendiri komunitas A20. Ini kali keduanya ya, di mana Yai Sulbar berkolaborasi dengan komunitas A20 dalam seri session Forum A20 yang seri ke-9. Terima kasih juga kepada narasumber kita hari ini yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya yang sangat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Ketua Yai Sulbar mengucapkan permintaan maaf dulu karena ketidaksempatan ketua saya untuk memberikan sambutan pada hari ini dikarenakan ada kegiatan yang harus dihadiri beliau dan beliau menitip salam untuk kita semua. Sukses untuk acara kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala rahmat dan hidayahnya lah kita masih tetap dalam keadaan sehat dan walafiat dan dapat berkumpul di Zoom yang semringah hari ini. Ketua beserta seluruh pengurus Yai Sulawesi Barat dengan ini mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada komunitas A20 di mana masih memberikan kepercayaan kepada Yai Sulbar untuk mensupport kegiatannya dengan kolaborasi yang harian dan gembira. Ketua beserta seluruh pengurus Yai Sulawesi Barat dengan ini mengucapkan selamat datang di sharing session Forum A20 pada hari ini. Pada hari ini teman-teman dari A20 mengangkat tema yaitu praktek tipikor jasa konstruksi, modus dan pencegahannya. Memang sih di korupsi di sektor jasa konstruksi ini sering dipicu oleh
kurangnya pemahaman aturan dan lemahnya ketelitian pelaksanaan yang berdampak mungkin pada kualitas pembangunan dan efisiensi dari pelakunya sendiri. Nah, dari sini semoga teman-teman sekalian mendapatkan ilmu baru melalui sharing session pada Forum A20 pada hari ini. Nah, untuk persingkat waktu, akhir kata semoga dengan hadirnya sharing session Forum A20 seri 9 pada hari ini dapat memberikan solusi, wawasan, dan pengetahuan tentang praktek tipikor, jasa konstruksi, modus, dan pencegahannya. Demikian sambutan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Mengakhiri kata, arsitektur Sulbar Malakbi, terima kasih melayani dan mengayomi. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arsitek Dami. Kemudian yang terakhir itu sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua PII Cabang Makassar, Prof. Dr. Insinyur Rustam Taraka, STMT IPM Asyang Eng. Pak Prof, kami persilakan. Siap, makasih Dinda Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua IAI Sulbar, dalam hal ini tadi diwakili oleh Pak Arsitek Takdir Daming IAI. Kemudian yang saya hormati ini yang ketua forum ya, A20 Arsitek Insinyur Haji Haryanto Bakti STMT IPP IAI. Ya baik Prof. Kemudian yang kita banggakan Bapak Dr. Insinyur Muhammad Sarif STMT MM MH IPM Asyik Engineering sebagai narasumber pada acara hari ini. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Pak Sarif bisa menyempatkan waktu. Saya terus terang baru Pak Patriadi itu kemarin sore saya dihubungi sebenarnya diminta kesediaan saya. Wah, karena ini perintah ini ya, terpaksa harus meluangkan waktu. Sebenarnya saat yang sama jam 9 saya juga sebenarnya ada acara. Cuma tidak apa-apa, karena saya lihat mungkin saya bisa alokasikan dulu bergabung dengan teman-teman IAI dengan forum A20. Karena saya lihat juga tema yang diangkat juga itu sangat menarik. Siap, Prof. Oke, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenan limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada hari ini kita bisa bertemu ya walaupun secara daring, ya mungkin ke depannya nanti kita bisa secara offline, itu akan lebih enak komunikasi yang sebenarnya. Oke. Insya Allah. Ya, kita semua dalam hari ini dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti acara yang sangat penting dan relevan hari ini dengan tema praktek tipikor jasa konstruksi, modus dan pencegahannya. Oke, saya pikir tema yang diangkat hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Dr. Muhammad Sarif. Ini sangat menarik karena kita tahu bahwa tema ini itu menjadi perhatian kita semua sebenarnya ya terhadap peningkatan kualitas pembangunan nasional. Karena seringkali biasa kita dapatkan hambatan-hambatannya dari berbagai permasalahan korupsi. Nah, tentu ini kan pasti akan sangat berpengaruh. Nah, kalau sektor di jasa konstruksi kita tahu bahwa seharusnya ini kan menjadi motor penggerak ya pembangunan infrastruktur. Tetapi dalam perjalanannya itu seringkali biasa menghadapi berbagai tantangan. Ya salah satunya adalah risiko terjadinya tindak pidana korupsi. Saya kira tadi Pak perwakilan dari Ketua IAI tadi Pak Takdir sudah juga memberikan ya gambaran, begitupun juga dengan dari forum A20. Nah, kita tahu bahwa sektor jasa konstruksi ini sangat memegang memegang peranan yang sangat penting
dalam pembangunan infrastruktur. Tetapi ya kita tidak bisa menutup mata bahwa sektor ini juga menjadi salah satu area yang rentang terhadap tindak dana korupsi. Ya, pastikan teman-teman yang sudah berkecimpung di dalam dunia kontraktor infrastruktur pasti pasti sudah awam terhadap ini. Nah, banyak kasus yang biasa mulai dari pengaturan tender lah, pada saat ada penggelembungan anggaran, ya maupun misalnya penyerahan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, itu biasa kita dapatkan ya di dalam dunia konstruksi. Nah, sehingga harapan kami dengan melalui forum ini ya kita bisa memiliki kesempatan untuk mendalami secara bersama-sama ya bagaimana modus korupsi yang biasa kita jumpai di sektor jasa konstruksi. Nah, tentunya bukan hanya itu, tetapi kita harus bisa mengkaji langkah-langkah pencegahan yang harus bisa kita lakukan, yang tentunya bisa lebih efektif dan bisa lebih aplikatif. Nah, kami percaya bahwa dengan keterlibatan semua pihak, baik misalnya pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat, nah ini kita harapkan terlibatannya sehingga bisa menciptakan sistem yang lebih transparan dan lebih berintegritas lagi. Nah, sebagai mungkin akhir kata saya kan mungkin tidak perlu terlalu panjang lebar ya, karena mungkin kita akan mendengar nanti Pak Sarif yang lebih banyak waktu yang harus diberikan, kemudian juga diskusi-diskusi nanti. Sehingga mungkin sebagai akhir kata saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya mungkin kepada Forum A20 dan IAI Sulbar yang mengajak kerjasama dengan PII Makassar untuk melaksanakan acara seri session 9 pada hari ini. Tentu kami dari saya yang mewakili teman-teman pengurus PII Cabang Makassar tentunya sangat mensupport acara ini, dan harapan kami ini tidak berhenti pada hari ini ya, ini bisa titik awal kerjasama kita sehingga ke depan bisa lagi kita mungkin bisa diskusi lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Untuk itu sampai perkenankan saya mengucapkan terima kasih ya semuanya ke pihak Ya, baik. mendukung, kepada panitia pada hari ini yang luar biasa melaksanakan acara ini. Harapan kita bahwa dari acara ini mudah-mudahan kita bisa dapat pengalaman, wawasan ya dari semuanya, sehingga itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya terkait dengan perbaikan sistem pengelolaan jasa konstruksi di Indonesia, khususnya mungkin di daerah Sulawesi ya, Pesisir Selatan, Sumbar dan seterusnya. Demikian sambutan saya ya yang singkat ini, tapi sebelum kami mengakhiri, perkenankan kami membuka acara forum session 9 ini dengan tema praktek tipikor jasa konstruksi, modus dan pencegahannya. Kami buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prof. Ya. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya mungkin akan bacakan dulu secara singkat daftar riwayat hidup pemateri. Nama Dr. Insinyur Muhammad Syarif STMT MM MHIPM MPU ASEAN Eng. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 16 September 1971. Agama Islam. Instansi perusahaan sebagai dosen struktur konstruksi dan material di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Jabatan sebagai lektor kepala. Keahlian ahli hukum kontrak konstruksi, ahli mutu konstruksi, ahli manajemen konstruksi, ahli pengawasan konstruksi bangunan sipil, ahli quality engineer. Pengalaman itu sebagai praktisi, kemudian penulis jurnal dan berbagai buku pada tingkat nasional dan internasional terkait ilmu hukum kontrak konstruksi,
manajemen konstruksi, mutu konstruksi, material, dan lain-lain. Saat ini telah menerbitkan buku dengan 27 jenis serta 16 jurnal internasional. Ya, terus banyak diminta pendapat pada lingkup APH. Nah, mungkin itu pemaparan secara singkat tentang kurikulum PKI pemateri. Tanpa berlama-lama, Bapak Direktur Insinyur Muhammad Syarif STMT, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Oke, saya izin ya, saya izin Pak Sarif. Saya Siap, Prof. Iya, Prof. nanti kalau mau Iya, sehat Prof. digabung lagi ya. Oke. Siap, terima kasih banyak, Prof. Sukses Ya, selalu, Prof. makasih, Sehat, makasih. ya. Ya, sukses, sukses Iya, ya. terima kasih, Prof. Super. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Ketua dan yang mewakili Ketua IAI Sulselbar, kemudian Bapak Ketua Forum A20, Ya, baik Pak Sarif. yang baru saja membuka acara dan meninggalkan kita untuk sementara, Bapak Ketua PII Cabang Makassar, Bapak Prof. Rustan. Salam sehat buat semua teman-teman yang terhormat di seluruh pelosok tanah air. Semoga pertemuan kita di hari ini yang sifatnya hanya sharing session, kita membagi ilmu yang semoga dapat bermanfaat ke depannya. Jadi mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak menggurui Bapak Ibu, hanya sekedar membagi keilmuan yang harapan kita semoga ilmu ini dapat bermanfaat khususnya di dalam pekerjaan-pekerjaan keseharian yang tentunya dalam bidang ilmu konstruksi, konsultan misalnya, konsultan pengawas maupun konsultan perencana. Kemudian juga sebagai pemangku kepentingan. Saya lihat di beberapa peserta juga ada dari dinas kayaknya. Baik, Bapak Ibu, izin saya memulai untuk membagi materinya untuk saya share. Ya, izin Bapak Ibu kelihatan materinya ya. Kelihatan Pak, kelihatan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk praktek tipikor, modus dan pencegahannya yang kita angkat pada saat ini adalah suatu bentuk kegiatan yang tidak bisa tidak di dalam suatu pembangunan tanpa campur tangan dari ahli-ahli konstruksi, maka pembangunan di Indonesia ini mustahil untuk bisa dapat terwujud. Namun demikian, ada beberapa koridor-koridor yang seharusnya kita jadikan aturan yang dapat mengikat kita agar pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik. Pada season ini, di prolog awal, saya ingin mengajak teman-teman semua yang mengambil satu kata awal bahwa banyak kawan ingin diajak ke meja makan, tapi tak ada kawan ingin diajak ke meja hijau. Artinya seperti ini Bapak Ibu, ketika kita bersentuhan dengan satu pekerjaan, maka tentunya harapan kita adalah pekerjaan itu kita bisa beramai-ramai, bisa bersatu untuk membangun Indonesia ini. Tetapi ketika pekerjaan tersebut tersentuh dengan persoalan-persoalan hukum, maka saya yakin yang seakrab bagaimanapun yang namanya kawan, maka tidak ada kawan yang ingin dibawa ke meja hijau. Untuk itu, bagaimana koridor-koridor yang harus kita lakukan di dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut, maka selayaknya kita
bekerja sesuai dengan aturan dan norma yang dipersyaratkan. Pada prinsipnya, pengadaan barang dan jasa itu menggunakan anggaran APBN atau APBD ataupun menggunakan dana hibah. Kemudian ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian di dalam penyelenggaraan keuangan negara tersebut, khususnya terkait pelaksanaan konstruksi dan jasa konsultansi. Ya, jasa konsultansi sini sudah kita pahami semua bahwa konsultansi bisa terkait sebagai perencana dan juga bisa terkait sebagai pengawas di dalam konstruksi tersebut. Maka pada sisi ini pembahasan kita adalah mencoba mengkaji bagaimana modus-modus yang terjadi dan dari indikasi-indikasi yang sering terjadi di dalam praktik dunia konstruksi. Antara lain, indikasi-indikasi tersebut adalah pertama, di dalam tahap awal suatu proses pekerjaan, maka yang awal itu adalah adanya kerjasama antar pihak untuk memenangkan suatu proyek. Nah, ini sudah merupakan rahasia umum kali ya. Jadi bagaimana mendapatkan suatu pekerjaan, tetapi dengan cara barang tersebut bisa dilakukan dengan pengaturan, dengan suatu modus kerjasama supaya proyek tersebut bisa didapatkan. Kemudian pihak yang berkontrak itu berbeda dengan yang melaksanakan. Nah, ini juga satu modus yang sangat sering terjadi di praktek dunia konstruksi. Lain pihak yang berkontrak, tetapi lain juga yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian, adanya jaminan yang dipalsukan misalnya. Nah, kemudian adanya SBU atau sertifikat badan usaha dan perizinan-perizinan lainnya yang habis masa berlakunya, tapi juga tetap dimenangkan. Kemudian ada lagi SKK atau surat keterangan kompetensi dan SKT yang habis masa berlakunya tapi juga tetap dimenangkan. Nah, ini masih pada ranah-ranah awal dalam satu pelelangan misalnya. Kemudian adanya personil inti yang sesuai SKK dan SKT, tapi berbeda dengan fakta lapangan dan segala hasil kegiatannya di lapangan, ya misalnya person tersebut membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, yang endingnya adalah satu progres, di mana hasil progresnya tersebut itu dijadikan menjadi rujukan di dalam pencairan suatu termin, misalnya. Sementara person tersebut itu tidak terdaftar pada saat dilakukannya pelelangan. Kemudian adanya penggantian personil tanpa persetujuan dari PPK, misalnya. Nah, kemudian kesamaan harga satuan peserta dan harga satuan dan terhadap harga satuan peserta lainnya yang mendekati serta sama dengan HPS dan juga dimenangkan di dalam pelelangan tersebut. Kemudian merubah analisa harga satuan baik pada tahap perencanaan termasuk pada tahap penawaran. Ini penawaran maksudnya dari penawaran pihak pelaksana konstruksi. Kemudian tidak adanya pengendalian kontrak oleh para pihak. Kemudian bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta lapangan, kemudian mutu dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kontrak, kemudian pekerjaan tetap berjalan meskipun sudah habis masa berlakunya, tanpa ada adendum, kemudian terbitnya adendum tanpa alasan dalam justifikasi. Ya, kemudian terjadinya kegagalan konstruksi dan terjadinya pemalsuan dokumen yang dalam kegiatan pelaksanaan tersebut. Inilah yang kira-kira kita akan mencoba mengupas antara lain modus-modus dan bagaimana cara mengantisipasinya. Bapak Ibu yang terhormat, bahwa di dalam pasal 4 Perpres Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 yang merupakan pembaruan atau perubahan dari Perpres 16 tahun 2018, pada pasal 4 disebutkan bahwa tujuan dari PBJ, jadi pengadaan barang dan jasa pemerintah itu adalah untuk menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, yang diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Nah, di sini kita sudah bisa melihat pada pasal 4 huruf ayat A itu sudah sangat jelas dikatakan bahwa tujuan dari PBJ itu diharapkan uang yang dikeluarkan itu tidak sia-sia baik terhadap kuantitas yang diharapkan, waktu, dan lokasi serta penyedia yang menjalankan itu adalah penyedia yang memiliki qualified. Di dalam satu proses pengadaan,
Nah, kita diawali dengan adanya suatu identifikasi kebutuhan. Kemudian pada tahap berikutnya dilakukan tahap persiapan pengadaan. Kemudian pada tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan, dan pada tahap pelaksanaan berjalan juga dilakukan tahap pengawasan. Nah, di dalam suatu proses pelelangan atau menuju suatu proses pelaksanaan suatu proyek, maka yang menjadi acuan dasar itu adalah persiapan pengadaan barang dan jasa itu sendiri, kemudian dilakukannya persiapan pemilihan penyedia, kemudian pelaksanaan pemilihan penyedia yang dapat melalui tender atau seleksi, kemudian persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui e-purchasing, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan tender cepat. Kemudian adanya konsolidasi, dan lalu dilakukan pelaksanaan kontrak, kemudian dilakukan serah terima, dan penilaian kinerja penyedia. Namun demikian, karena keterbatasan waktu kita, kalau kita ingin mengupas semua dari proses-proses ini, maka sehari pun tidak akan mungkin mencukupi. Jadi kita akan mengupas beberapa bagian yang kira-kira harapan kita setelah acara Sharing Session ini ada hikmah yang dapat kita petik, ada materi-materi yang menjadi tuntunan kita ke depannya, bahwa apa yang kita kerjakan yang merupakan suatu kebiasaan, apakah itu sudah benar atau tidak. Kemudian di dalam pelaku pengadaan, sesuai dengan pasal 8 di Perpres 12 tahun 2021, itu dinyatakan bahwa pelaku pengadaan itu ada beberapa bagian. Pertama, ada pengguna anggaran atau PA, kemudian ada KPA, kuasa pengguna anggaran, kemudian ada PPK atau pejabat pembuat komitmen, kemudian ada pejabat pengadaan, ada Pokja pemilihan, dan terhadap di sini ada satu poin di ayat I, seingat saya, pada pasal 8 ayat I, pada Perpres 16 tahun 2018, itu dihilangkan di Perpres 12 tahun 2021, yaitu poin G dan I, seingat saya, itu adalah PPHP dan PJPHP, pejabat penilai hasil pekerjaan, dan PPHP dan PJPHP-nya. Kemudian di sini lagi ada agen pengadaan dan ada penyelenggara swakelola serta penyedia. Nah, yang kita akan bahas di sini tentunya tidak semua. Kita garis besarnya adalah kita masuk ke ranah PA, KPA, PPK, itu pun hanya segelintir saja. Lalu kita masuk ke ranah penyedia. Berikutnya, di pelaku pengadaan terhadap PA itu pada prinsipnya berdasarkan Perpres 12 tahun 2021 di pasal 9 ayat 1 itu dapat mendelegasikan kewenangannya, tugas dan kewenangannya kepada KPA. Namun untuk apabila penggunaan tersebut yang menggunakan penggunaan APBN atau anggaran pendapatan belanja negara, maka secara prinsip kewenangan itu dimulai dari huruf A sampai N. Nah, itu kewenangan apabila dia menggunakan APBN. Kewenangan PA yang didelegasikan kepada KPA. Namun terhadap penggunaan dana APBD, maka itu hanya diberikan kewenangan itu pada poin A sampai dengan F1. Hal ini sesuai atau sejalan dengan Perpres 12 tahun 2021 pada pasal 9 ayat 2 dan pasal 9 ayat 3. Kemudian pelaku pengadaan berikutnya, KPA atau kuasa penggunaan anggaran, sesuai dengan kewenangannya itu dapat mendelegasikan lagi kewenangan tersebut kepada PPK, di mana sesuai dengan pasal 10 ayat 3, kewenangan KPA itu adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, kemudian mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Nah, yang tersentuh langsung terhadap satu kegiatan proyek di lapangan, dimulai dari proses suatu pelelangan, suatu pengadaan proyek, itu adalah PPK. Nah, sesuai dengan kewenangannya di dalam Perpres 16, di dalam Perpres 12 tahun 2021 pasal 11 ayat 1, itu antara lain menyusun perencanaan pengadaan, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa, kemudian menetapkan spesifikasi teknis, kemudian menetapkan rancangan kontrak, lalu menetapkan HPS,
menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, melaksanakan e-forecasting, mengendalikan kontrak, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen, kemudian melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA-KPA, kemudian menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PA-KPA dengan berita acara penyerahan, menilai kinerja penyedia, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim ahli atau tenaga ahli, dan menetapkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Nah, pada sesi ini kita akan mengupas tidak semua dari kegiatan ini, tetapi kita akan melihat modus-modus yang sering terjadi praktek di lapangan, yang kira-kira dengan mengupas modus tersebut, maka kita harapkan dapat terhindar dari kegiatan-kegiatan yang serupa. Pertama, terkait dengan HPS. Jadi di sini yang saya kasih warna merah, inilah yang kira-kira akan menjadi bagian pokok pembahasan kita terkait dengan PPK. Jadi pertama tentang penetapan HPS. Nah, kenapa kita penting ini HPS? Karena di titik awal suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa, maka HPS memegang peranan yang sangat penting. Karena dari HPS itu akan ditahu berapa sebenarnya nilai penawaran dari pihak penyedia yang melakukan penawaran di dalam pelelangan tersebut, yang bisa dikatakan wajar di dalam pelaksanaan proyek tersebut. Karena jangan sampai nanti dikategorikan murah di dalam penawarannya, lalu ternyata berdampak pekerjaan tersebut tidak mampu diselesaikan oleh pihak penyedia. Jadi kita tidak hanya melihat murahnya saja. Kemudian di dalam pelaksanaan proyek tersebut, mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dilakukannya serah terima, ya, itu diharapkan tercapai asas manfaat. Kemudian di dalam tahap proses setelah dilakukannya proses kontrak, maka disitulah dimulai proses pengendalian kontrak sampai dilakukannya serah terima barang. Jadi kita akan membahas bagaimana pengendalian kontrak. Kemudian melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA-KPA sesuai dengan kewenangan yang diberikan dari KPA, dari PA-KPA kepada PPK berdasarkan pasal 11 ayat 1, dan di mana kewenangan tersebut dari KPA, maka tentu harusnya PPK itu juga setelah melaksanakan tugas kewenangan tersebut, maka mengembalikan apa yang dibebankan ke mereka, diberikan tanggung jawab ke mereka, harusnya mengembalikan juga kepada PA-KPA. Tetapi di dalam prakteknya setelah dilakukannya PHO, kemudian dilakukan FHO, biasanya dari pihak PPK itu juga tidak melakukan pelaporan kembali kepada KPA. Yang lebih parah lagi kalau PKPA-nya itu juga merangkap PPK. Karena itu kan tidak dilarang dengan aturan. Kalau sepanjang tidak ada lagi personil yang mampu memikul tanggung jawab sebagai PPK, maka KPA bisa merangkap PPK. Tetapi persoalannya di sini, walaupun satu person yang sama, maka tentunya diharapkan ada satu bentuk pelaporan kegiatan di mana tanggung jawab PPK itu sudah dikembalikan kepada PA-KPA. Nah, ini nanti kita akan lihat apa dasar-dasar hukumnya. Kemudian melakukan penyerahan hasil pelaksanaan tadi itu seharusnya dalam bentuk berita acara. Kemudian dilakukan kinerja penyedia. Berikutnya, PPK disesuai dengan kewenangannya itu pertama menetapkan tadi HPS. Terkait dengan HPS, harga perkiraan sendiri, ya, itu menggandeng pihak perencana dan pihak pelaksana. Jadi ini sangat erat kaitannya. Nah, di dalam Perpres nomor 12 2021 pasal 1 ayat 33 menyatakan harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disingkat dengan HPS adalah perkiraan harga barang atau jasa yang ditetapkan oleh PPK. Jadi PPK yang menetapkan HPS tersebut, yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pertambahan nilai. Kemudian di pasal 26 ayat 1 dan ayat 3 menyatakan bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudian rincian HPS bersifat rahasia. Kalau dikatakan di dalam aturan bahwa HPS itu bersifat rahasia, lalu bagaimana ketika satu pelelangan biasanya HPS-nya itu sudah dicantumkan nilainya. Nah, ini perlu kita klarifikasi bahwa nilai total HPS itu bersifat umum, tidak bersifat rahasia. Yang bersifat rahasia adalah breakdown atau rincian dari HPS tersebut. Sehingga apabila ada satu penawaran dari pihak penyedia, dari pihak pelaksana, lalu menyerempet ke nilai-nilai HPS, maka itu mengundang kekhawatiran. Nah, itu Pak ya. Kemudian apa kaitannya dengan perencana? Nah, perencana harus memahami sesuai dengan tupoksinya bahwa estimate engineer atau EE yang dikeluarkan oleh pihak perencana itu menjadi dasar di dalam penyusunan HPS. Sehingga itu di dalam penyusunan EE estimate engineer itu maka diharapkan nilai-nilai atau sumber-sumber data baik berupa data harga satuan yang digunakan oleh pihak perencana maupun terhadap volume-volume yang dikeluarkan oleh pihak perencana itu betul-betul di-keep ya, karena itu yang menjadi dasar dari penyusunan HPS. Berikutnya. Nah, di slide ini dapat kita lihat Bapak Ibu contoh satu bentuk penawaran dan bentuk HPS. Pada slide sebelah kiri ini adalah bentuk penawaran. Nah, di mana penawarannya ini adalah nilai harga satuan, ya, nilai harga satuan. Kemudian pada slide yang di tengah ini adalah dokumen HPS. Permasalahan yang terjadi pada contoh modus ini, ya sesuai dengan judul kita pada hari ini adalah modus tipikor dan pencegahannya. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, harga satuan yang digunakan di dalam penawaran tersebut itu slash copy atau sangat sama, bukan lagi mendekati dengan nilai HPS. Kemudian kita lihat pada bentuk lain ada metode kerja. Ini metode kerja yang ada di atas ini itu persis sama dengan metode kerja yang ada di bawah ini. Sehingga saya anggap bahwa ini anggaplah dari perusahaan A, kemudian ini kita anggap dari perusahaan B. Nah, kemudian pada slide yang dibawanya lagi kita lihat harga satuan yang ada dari perencana, ya, misalnya dari nilai 294.000. Ya, ini kita tidak mengalihkan dengan volume, ini baru harga satuan saja. Kemudian dari kontrak 294.000 ini mohon maaf, ini maksudnya dari kontrak dari harga penawaran setelah dilakukan koreksi aritmetik, jadi itu tetap nilainya, jadi tidak ada perubahan nilai sebenarnya di sini. Kemudian yang kita garis bawahi lagi adanya nilai 367, kemudian di dalam penawaran 367 juga sama dengan HPS. Nah, jadi 294 perencana harga EE-nya, kemudian harga HPS-nya 294, kemudian harga dari pihak penawar 294. Kemudian di bawah ini 367 241 itu EE dan HPS 241, kemudian penawar di 236. Kemudian dari perencana EE-nya 367, HPS 367 dan penawar 367. Pertanyaannya, apakah iya satu pelelangan yang dibuka secara kompetitif lalu ada pihak penawar yang memiliki kesamaan angka yang sama dengan angka dari pihak perencana? Apakah iya suatu bentuk kegiatan pelelangan yang penawarnya dibuka secara kompetitif, lalu harga penawarannya itu sama dengan harga HPS? Kemudian apakah ia bisa sama? Satu bentuk model bentuk rencana kegiatan, ya, metode kerja dari satu perusahaan itu sama dengan perusahaan lainnya.
Nah, kalau yang seperti inilah yang terjadi misalnya prakteknya di lapangan, maka seharusnya kita bisa memahami bahwa praktek seperti inilah sebenarnya yang sangat dilarang di dalam modus suatu kegiatan, di dalam suatu bentuk kegiatan pelelangan. Berikutnya, kita coba menilik aturannya Bapak Ibu. Di dalam peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah di nomor 9 tahun 2018, kemudian juga di tahun 2021 ya, itu juga sudah diperbarui, sudah dikutip ulang ya, jadi sama sebenarnya isinya. Pada bagian 427 evaluasi dokumen penawaran pada poin F butir 3 dan 4 di halaman 65-66 menyatakan pada poin F, indikasi persekongkolan antar peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya indikasi di bawah ini. Pertama, terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja. Nah, ini ada metode kerja. Kemudian bahan, jadi tentunya di kursi juga bahannya. Kemudian alat, analisa pendekatan, teknis, serta harga satuan, spesifikasi barang yang ditawarkan, dan atau dukungan teknis. Kemudian seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS. Adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam satu kendali. Nah, ini yang kita dimaksud ini supaya tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian adanya kesamaan atau kesalahan isi dokumen penawaran yang antara lain kesamaan atau kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. Kemudian jaminan penawaran dikeluarkan dari jaminan yang sama dengan nomor seri yang berurutan. Bapak Ibu yang terhormat, bahwa ada kemungkinan pihak-pihak penawar ini tidak memahami aturan-aturan atau mungkin sudah disediakan di dalam dokumen pemilihan, namun dokumen pemilihan tersebut itu tidak dibaca dengan seksama. Ya. Nah, tadi di dalam contoh ini kita sudah lihat bahwa di dalam aturan itu disebutkan yang mendekati saja sudah dilarang, apalagi terjadi kesamaan. Pada konteks ini bisa kita lihat bahwa titik koma pun sama. Artinya barang ini adalah suatu barang yang terindikasi. Kalau ditemukan hal yang seperti ini, maka seharusnya diambil langkah preventif. Langkah preventifnya seperti apa? Ya, karena ini masih berada dalam tahap proses evaluasi dokumen di dalam tahap proses pelelangan. Jadi belum masuk dalam proses kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Nah, kemudian kita lihat setelah dilakukannya segala bentuk penandatanganan kontrak, maka di tahap berikutnya adalah dilakukannya penandatanganan kontrak, di mana setelah dilakukan penandatanganan kontrak itu, maka disitulah tahap dimulainya pengendalian kontrak. Ya. Kita lihat di dasar syarat sahnya kontrak. Pada pasal 1320 KUH Perdata itu dinyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, maka perlu dipenuhi 4 syarat. Pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang tidak dilarang. Nah, Bapak Ibu, semua kita tahu apa itu kontrak. Sekecil-kecilnya kontrak, nota pun itu sudah bagian dari kontrak. Kwitansi itu sudah bagian dari kontrak. Yang sebesar-besarnya kontrak adalah antara lain di dalam satu pekerjaan konstruksi misalnya. Syarat sahnya kontrak tadi, maka pastilah yang secara umum kita pahami adalah sepakat di antara mereka yang berkontrak. Dan cakap atau sehat mereka yang melakukan kontrak. Yang dua ini di ayat 3 di pasal 1320 KUH Perdata, ini sesuatu yang sifatnya mungkin masih tidak terpatri mungkin di pemikiran kita, bahwa ada dua hal yang sangat penting ya.
Pertama itu tadi adalah suatu persoalan tertentu, kemudian karena suatu sebab yang tidak terlarang. Nah, jika demikian, bagaimana aplikasinya di dalam satu kontrak di fakta lapangan yang terjadi? Nah, kita lihat bahwa di dalam satu pelaksanaan kontrak berdasarkan dengan rujukan di dalam Perpres 16 2018, kemudian diperbarui di Perpres 12 tahun 2021, maka yang pertama itu bagian dari kontrak itu meliputi review laporan hasil pemilihan penyedia. Nah, ini review pelaksana laporan hasil pemilihan penyedia. Setelah itu barulah dilakukan penetapan SPPBJ atau surat penetapan penyedia barang dan jasa. Kemudian setelah itu dilakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak. Nah, ini baru masuk di bagian C kalau penandatanganan kontraknya. Rapat persiapannya. Kemudian di bagian D barulah masuk untuk proses penandatanganan kontrak. Setelah itu lokasi yang tadinya direncanakan pelaksanaannya barulah dilakukan penyerahan. Dan setelah lokasi diserahkan, maka diterbitkanlah SPMK-nya, surat pernyataan mulai kerja. Nah, kemudian pemberian uang muka apabila ada. Karena tidak semua pekerjaan ada uang mukanya. Ya, misalnya tadi terhadap jasa konsultan itu tidak menggunakan tidak ada biaya ini ya. Maaf ya, jaminan yang tidak ada. Jadi tidak semua pekerjaan yang diberikan uang muka. Kemudian penyusunan rencana mutu. Kemudian rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Nah, jadi ketika akan dilakukan pelaksanaan di lapangan, dilakukan lagi rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Nah, di sini akan dibahas bagaimana MC0-nya, mutual check mulai di titik 0 itu seperti apa. Apakah terjadi kesesuaian di lapangan atau tidak? Kalau tidak terjadi, langkah apa yang harus diambil setelah kita lakukan MC0 misalnya. Nah, kemudian setelah semuanya lengkap dilakukanlah mobilisasi dan pada tahap itu dilakukan pengendalian kontrak ya. Dan inspeksi pabrikasi, jadi artinya bahwa apabila ada rujukan-rujukan pabrik yang digunakan di dalam pekerjaan tersebut, maka selayaknya dilakukan tinjauan. Misalnya Bapak Ibu, satu pekerjaan, anggaplah pekerjaan dermaga, menggunakan beton K600 misalnya, ya, atau pekerjaan jembatan misalnya. Dirujuklah suatu pabrik misalnya penyedia yang akan mensuplai konkritnya, maka selayaknya ditinjau penyedia tersebut di mana dan bagaimana prosesnya, bagaimana proses JMD-nya ya. Nah, di situ dilakukan tinjauan-tinjauan untuk meyakinkan bahwa sesuai dengan mutu yang nanti diharapkan. Kemudian dilakukan pembayaran prestasi pekerjaan. Kemudian dilakukan perubahan kontrak apabila ada perubahan kontrak. Maka kemudian melakukan penyesuaian harga apabila akan dilakukan perubahan kontrak apabila terkait adanya suatu perubahan harga. Kemudian adanya keadaan kahar atau sesuatu yang di luar kendali manusia. Kemudian dilakukan penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak dan dilakukannya pemutusan kontrak, kemudian pemberian kesempatan dan dilakukannya denda dan ganti rugi. Nah, pada sesi ini juga terkait dengan pelaksanaan kontrak, ya, itu yang saya garis merah ini Bapak Ibu, ini yang akan kita coba angkat. Kita akan melihat bentuk studi kasusnya, kemudian kita akan lihat bentuk pencegahannya. Pertama, review laporan hasil pemilihan penyedia. Nah, pada tataran ini adalah tataran yang mensyaratkan kepada PPK. Jadi PPK, pejabat pembuat komitmen, sebelum melakukan SPPBJ, surat penunjukan penyedia barang dan jasa, maka selayaknya mereview semua laporan hasil pemilihan penyedia. Apabila ada penyimpangan di dalam proses laporan di dalam proses pemilihan penyedia tersebut, maka selayaknya dikonsolidasikan sesuai yang tadi ada di kewenangan PPK itu adalah konsolidasi. Konsolidasikan apa yang penyimpangan atau kekurangan apa yang terjadi di dalam proses pemilihan tersebut. Karena Bapak Ibu khususnya yang berkedudukan sebagai PPK perlu dipahami bahwa
pihak yang nanti akan melakukan kontrak itu adalah Bapak Ibu yang berkedudukan sebagai pihak yang mewakili pemberi kerja, atau Bapak yang berkedudukan sebagai PPK, Bapak Ibu yang berkedudukan sebagai PPK. Sehingga apabila di dalam kontrak tersebut terjadi nantinya penyimpangan, ya syukur-syukur kalau pekerjaannya dinyatakan baik, dokumennya bagus, lalu tidak ada gesekan yang mengakibatkan terjadinya potensi muatan-muatan hukum. Nah, sehingga itu, Bapak Ibu, di awal prolog tadi sudah saya katakan, banyak kawan yang ingin dibawa ke meja makan, tidak ada kawan yang mau dibawa ke meja hijau. Bapak Ibu, pada bagian A ini, review laporan hasil pemilihan penyedia, Bapak Ibu saya sarankan, jangan terlalu kan sudah diperiksa, kan sudah tanggung jawabnya dari pihak Pokja misalnya, kan sudah melalui tahapan verifikasi, ya. Tolong Bapak Ibu untuk mengamankan diri kita di dalam satu proses pelaksanaan pemilihan penyedia, Bapak harus lebih bagus ekstra hati-hati daripada hampir hati-hati. Nah, itu ya, jadi beda Pak ranahnya. Kalau kita ekstra hati-hati, sangat hati-hati ketimbang hampir hati-hati, ya inilah yang banyak berpotensi terjadinya muatan-muatan hukum. Nah, apa yang perlu kita review dan bagaimana kita melakukan persiapan penandatanganan kontrak? Kemudian bagaimana di dalam penandatanganan kontrak? Kemudian bagaimana terkait pemberian uang muka? Kemudian bagaimana pembayaran prestasi pekerjaan? Bagaimana perubahan kontraknya? Kemudian bagaimana penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak ataukah pemutusan kontrak? Karena juga ada satu modus yang tidak paham bahwa kontrak harus diputuskan, tapi malah yang dilakukan adalah menghentikan. Salah satu modusnya misalnya menghentikan kontrak yang seharusnya diputuskan adalah untuk menghindari terjadinya denda ganti rugi misalnya. Dilakukannya blacklist atau daftar hitam. Dilakukannya pencairan jaminan pelaksanaan. Kalau itu dilakukan di dalam pemutusan kontrak, maka pastilah ketiga hal tersebut harus dilakukan oleh pihak penyedia. Tetapi apabila dihentikan kontrak tersebut karena beberapa faktor, ya, antara lain faktor keadaan kahar, ataukah mungkin faktor di luar kendali lainnya yang menyebabkan kontrak harus dihentikan, atau mungkin terjadi wan prestasi misalnya. Nah, lalu indikasi atau impact dari penghentian kontrak tersebut, maka pencairan jaminan pelaksanaan tidak dilakukan. Tidak mungkin dilakukan blacklist, tidak mungkin dilakukan pemberian denda. Nah, beda halnya kalau pemutusan kontrak. Nah, kemudian pemberian kesempatan itu harusnya langkah-langkahnya seperti apa. Nah, kita lihat di tahap berikutnya Bapak Ibu. PPK di dalam mengendalikan kontrak itu sangat erat kaitannya dengan pihak pengawas dengan pihak pelaksana. Di dalam pengendalian kontrak itu dimulai sejak dilakukannya penandatanganan kontrak. Di dalam proses pengendalian kontrak, maka yang rentan terjadi itu adalah setelah persiapan itu terjadinya pinjam-meminjam perusahaan yang berkedok kuasa direksi. Nah, ini yang nanti kita akan kupas tuntas Bapak Ibu. Ini yang paling sering terjadi di lapangan, yang kita anggap sudah sesuatu yang sangat benar, sangat layak, tapi apakah sesuatu yang sudah menjadi satu kebiasaan itu, apakah sudah mengandung kebenaran? Nah, itu kita akan kupas tuntas menurut pandangan ilmu hukum kontrak. Nah, kemudian kita lihat di review tadi, peminjaman perusahaan, kemudian terjadinya kelalaian dari semua pihak. Kemudian tidak memperhatikan SCM dan SP, showcase meeting dan surat peringatan. Kemudian tidak melakukan perpanjangan kontrak, melakukan perpanjangan kontrak tanpa adendum, melakukan kontrak change order atau CCO yang tanpa justifikasi, kemudian melakukan adendum yang tanpa rapat dan tanpa BA peneliti kontrak, kemudian melakukan pemberian kesempatan yang melampaui aturan perundangan, kemudian melakukan pemberian kesempatan tanpa denda, tanpa perpanjangan jaminan, dan jaminan yang tidak dapat dicairkan, serta melakukan PHO tanpa pengukuran bersama. Nah, kita lihat di tahap awal Bapak Ibu. Apa yang perlu direview? Ya, ini bagian A ini ya. Pertama Bapak Ibu,
terhadap SKA dan SKK. Jadi ini ranah PPK. Jadi mohon Bapak Ibu, saya tidak menggurui, tapi hanya sekedar kita saling berbagi ilmu, saling mengingatkan untuk kita di session ini kita sharing. Nah, Bapak Ibu, sering terjadi di dalam satu proyek konstruksi khususnya SKA itu atau SKK atau SKT ketika sudah dilakukan pelaporan bahwa pelelangan sudah selesai, berita acaranya sudah diterbitkan oleh pihak pihak Pokja misalnya, diserahkan kepada PPK. Lalu PPK-nya, KPA PPK-nya ini tidak menelaah dengan baik lalu menerima dengan bulat-bulat. Nah, padahal belum tentu apa yang diserahkan tersebut itu sudah mengandung suatu kebenaran yang mutlak. Ya, itu tadi kita berada di prolog awal, banyak kawan ingin dibawa ke meja makan, tidak ada kawan yang ingin dibawa ke meja hijau. Jangan sampai di dalam muatan-muatan tersebut terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat berpotensi terjadinya persoalan hukum yang akan menyeret diri kita. Nah, untuk itu, apa yang perlu diperhatikan di dalam SKA, SKK, atau SKT? Pertama, pastikan validasinya. Apa itu validasinya? Pastikan siapa penerbitnya, ya. Apakah betul itu diterbitkan bukan lewat sama dengan upal, uang palsu? Ada tapi tidak ada tapi ada. Nah, ada barang wujudnya. Pastikan barang tersebut adalah barang yang nyata adanya dan sesuai dengan aturan perundangan. Kemudian, pastikan masa berlakunya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kapan dimulai pelelangan tersebut, ya, kapan berakhirnya masa pelelangan tersebut, lihat masa berlaku dari SKA tersebut. Karena modus yang sering terjadi, misalnya kegiatan dilakukan tahun 2020 misalnya, SKA-nya itu tahun 2014 misalnya. Nah, tapi PPK tidak memperhatikan, lalu barang ini juga tetap dimenangkan. Nah, pastikan berikutnya, pastikan bukan pinjaman. Nah, ini yang paling sering terjadi. Tolong, khususnya saudara-saudaraku yang berkecimpung di dunia konstruksi, yang memiliki SKA, itu banyak pemikiran-pemikiran di antara kita yang menyatakan, saya ingin buat SKA, saya ingin buat SKK, ya saya ingin buat SKT. Kenapa? Nanti kan bisa kita tinggal duduk-duduk manis, ya minum-minum minum-minum kopi sambil merokok. Kita sewakanlah, kita punya SKA, kita punya SKK, SKT, ya. Lalu kita sudah bisa dapat duit. Nah, jadi Bapak Ibu, tolong pastikan bukan pinjaman. Bagaimana caranya bukan pinjaman? Nanti ini mudah dikoreksi sebenarnya. Di dalam aturan, untuk klarifikasi dokumen seperti ini, itu orangnya tidak dihadirkan. Ya, di dalam aturannya LKPP kan seperti itu. Tidak dihadirkan. Yang dihadirkan adalah cukup pembuktian dokumennya. Nah, jadi yang paling pertama tadi itu utamanya adalah masa berlakunya. Kemudian, pastikan personil inti yang diajukan adalah juga yang akan bertugas di lapangan. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita di sini pastikan bukan pinjaman. Nah, nanti kalau masuk di tahap berikutnya sudah aplikasi di lapangan, ya kita anggap di atas tidak masalah, di yang kedua tidak masalah, ya validasinya sah, masa berlakunya masih aktif, kepastiannya pasti kita tidak bisa mengetahui di tahap awal bahwa ini bukan pinjaman, ya karena orangnya tidak dihadirkan. Nah, nanti akan ketahuan di sini di lapangan. Pastikan personil yang inti tadi yang diajukan adalah sesuai yang bertugas di lapangan. Caranya seperti apa? PPK, mohon maaf, Bapak jangan tinggal diam pada saat sudah menyerahkan lokasi pekerjaan. Seharusnya Bapak Ibu mengoreksi apakah orang yang bertugas di lapangan tersebut adalah sesuai dengan orang yang personil yang diajukan di dalam dokumen tenaga teknis personil yang diajukan oleh pihak penyedia. Apakah sesuai dengan SKA-nya?
Kalau tidak sesuai dengan SK-nya, Bapak Ibu wajib sebenarnya untuk meminta dilakukan penggantian, ya, karena tidak selevel. Karena barangnya kan sudah diputuskan bahwa dia si A misalnya jadi pemenangnya, ya. Nah, dilakukan penggantian. Nah, kalau tidak dilakukan penggantian, maka itu sama dengan Bapak Ibu melakukan pembiaran, ya. Apa efeknya yang sering terjadi? Ya, bahwa lain yang ada di pengajuan dokumen lelang di komen tender, lain yang ada di lapangan. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Orang yang melakukan aktiviti di lapangan tersebut adalah orang yang tidak memiliki ikatan hukum atau ikatan legalitas yuridis. Sehingga segala bentuk yang mereka lakukan, khususnya di dalam pembuatan progres pekerjaan, yang menjadi rujukan dilakukannya pencairan hasil pekerjaan, tentunya secara yuridis itu tidak dapat diakui. Karena orang tersebut tidak memiliki alas hak atau alas hukum atau alas yuridis untuk bisa bekerja di dalam proyek tersebut. Nah, tapi aplikasi di lapangan ini sangat sering terjadi, Bapak Ibu. Ya. Kemudian, dasar hukum berikutnya, bahwa peraturan pemerintah RI nomor 22 tahun 2020 pada pasal 20 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5 menyatakan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 huruf D harus mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memenuhi standar kompetensi kerja. Nah, itu tadi kita harus cross check karena standarnya harus memenuhi standar kompetensi kerja. Kemudian tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analisis dan ahli. Nah, ini harus dilihat level kompetensinya. Kemudian tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah diregistrasi oleh Menteri. Kemudian Peraturan Menteri RI nomor 22 tahun 2020 pada pasal 29 ayat 1 menyatakan sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud di dalam pasal 28 ayat 5 diperoleh melalui proses uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja. Nah, Bapak Ibu, praktek di lapangan. Sering sekali terjadi pihak pelaksana bahkan menjadi site engineer yang tidak memiliki SKA. Tetapi penyedia tersebut bisa menjalankan pekerjaan yang dimenangkan di dalam tender tersebut. Karena tenaga ahli yang diajukan di dalam proses pelelangan tersebut adalah tenaga ahli yang dokumennya berupa dokumen pinjaman. Nah, tadi di sini Bapak Ibu, pastikan bukan pinjaman. Nah, ada juga efeknya nanti kepada pihak ya saudara-saudaraku yang memberikan pinjaman SKA, SKK, SKT-nya ya. Ada efeknya nanti ya. Berikutnya, kalau demikian berarti orang yang ditugaskan di lapangan tersebut sangat tidak sah secara hukum. Di dalam dokumen pemilihan pada bab 3 butir A poin 8 yang menyatakan, ini biasanya hanya bergeser di beberapa poin saja tergantung muatannya, tetapi ini adalah bentuk standar yang menjadi rujukan di dalam aturan LKPP. Ya. Pertama, sertifikat kompetensi kerja. Setiap tenaga ahli, teknisi atau analis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Nah, kalau dia ada di lapangan, khususnya Bapak Ibu PPK, ada di lapangan tapi orangnya tidak sesuai dengan yang ditawarkan di dalam pelelangan, maka itu tidak sah. Kemudian, sertifikat kompetensi kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan pada saat penyerahan lokasi dan personil. Nah, ini ada penyerahan lokasi dan personil. Nah, itu tadi saya katakan, pada saat dilakukannya penyerahan lokasi, Bapak Ibu harus melihat orangnya. Ya, apakah benar sudah sesuai dengan orang yang akan nanti bekerja dan yang akan sesuai dengan dokumen yang dirujuk di dalam tenaga personil yang diajukan oleh pihak penyedia.
Kemudian personil inti dan atau peralatan. Ya, penggantian personil inti dan atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis oleh PPK. Nah, praktek di lapangan Bapak Ibu. Terkadang di tahap pekerjaan itu dilakukan penggantian misalnya site manager yang bertugas di lapangan atau project manajernya misalnya atau orang-orang yang bertanggung jawab langsung di lapangan, tapi tidak dilakukan atas izin tertulis oleh PPK. Nah, di mana syaratnya untuk melakukan penggantian tersebut adalah bukan hanya asal menggantikan, tetapi orang yang dirujuk tersebut adalah orang yang memiliki minimal mempunyai kualifikasi yang setara dengan apa yang diajukan di dalam dokumen pelelangan. Ya. Aturannya seperti ini. Jika penggantian personel inti dan atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. Ya. Personel inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya dan itu seterusnya nanti tinggal persoalan dokumen. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu penyedia ingin melakukan penggantian personil di lapangan terhadap tenaga kerja yang Bapak sudah ajukan, maka selayaknya diajukan secara formil, ya. Jangan Bapak Ibu menyatakan saya sudah lakukan pelaporan secara lisan. Ingat Bapak Ibu, hukum tidak mengejar pengakuan, tetapi hukum mengejar pembuktian. Jadi segala hal yang bersifatnya berpotensi terjadinya muatan-muatan hukum, maka selayaknya dilakukan suatu proses yang valid tentang dokumen-dokumen tersebut. Berikutnya, ini contoh kasus berikutnya terkait SKT. Di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 05 PRTM 2014 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 di pasal 23 menyatakan bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, maka peraturan menteri PUPR nomor 09 PRTM 2008 tentang pedoman sistem SMK 3 itu dinyatakan tidak berlaku. Nah, ya, tidak berlaku lagi ketika munculnya yang tahun 2008. Itu dinyatakan bahwa aturan yang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Nah, kemudian peraturan Menteri PUPR nomor 21 PRTM 2019 tentang pedoman sistem keselamatan konstruksi di pasal 34 itu menyatakan sertifikat petugas K3 konstruksi dan surat keterangan penjaminan mutu dan pengendalian mutu yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan menteri ini harus disesuaikan dengan peraturan menteri paling lambat 2 tahun sejak peraturan menteri ini berlaku. Nah, kalau aturan ini muncul di tahun 2019, maka maksimal tahun 2021 itu sudah dilakukan penggantian untuk sertifikat petugas K3. Contoh pada slide ini di sebelah kiri Bapak Ibu, ini adalah satu bentuk kegiatan, ya, satu bentuk kegiatan yang mengadopsi aturan berdasarkan Permen tahun 2008, ya, tahun 2008 yang ini, sini ya, ini muncul di sini. Kemudian ini terbit tahun pelaksanaan sertifikat binteknya karena SK3 dapat menggunakan sertifikat bintek waktu itu ya. Ini tahun 2014 ya. Tahun 2014 itu masih mengacu Permen PUPR tahun 2008. Nah, kemudian di dalam pekerjaan tersebut ini berlangsung tahun 2022. Pertanyaannya Pak Ibu ya, ini kan barang kalau tidak diklarifikasi dengan tidak direview oleh pihak PPK. Nah, pertanyaannya, aturan sudah mensyaratkan bahwa setelah terbitnya aturan 2019, maka aturan yang sebelumnya itu dinyatakan sudah tidak berlaku dalam masa proses peralihannya itu diberikan kesempatan selama 2 tahun. Tetapi di sini masih menggunakan yang tahun 2014 dipakai di tahun 2022. Nah, ini Bapak bisa
Bapak Ibu bisa kira-kira bisa merasionalkan secara logika. Nah, kira-kira bagaimana modelnya kalau sudah seperti ini. Nah, tetapi ini dimenangkan. Nah, berikutnya kita lihat bahwa ketentuan peralihan di pasal 34 tadi, ini tadi sudah saya bahasakan, dan ini menyatakan bahwa aturan tersebut sudah tidak berlaku dan diberikan kesempatan selama 2 tahun. Nah, kemudian kita kaitkan dengan aturan di pasal 14, ahli K3 konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional sesuai dengan aturan perundangan. Kemudian diikat lagi dengan aturan yang lebih tinggi, Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2017 di pasal 47 ayat 1 huruf E halaman 27 menyatakan, kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai penggunaan tenaga kerja konstruksi yang memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Nah, ini Bapak Ibu, jadi tolong ke depannya kita bisa lebih selektif baik terhadap penyedia untuk memperhatikan tenaga-tenaga kerja yang diajukan selayaknya adalah tenaga kerja yang bersertifikat. Kemudian terhadap SBU dan izin lainnya, ini juga masih dalam tahap yang direview sebelum kita lakukan persiapan penandatanganan kontrak. Nah, pastikan validasinya, pastikan masa berlakunya. Nah, jadi Undang-Undang nomor 17 di pasal 1 ayat 15 dan pasal 26 ayat 2 menyatakan, izin usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan konstruksi. Setiap badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 19 yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha. Kemudian di dalam Perlem Peraturan Lembaga LKPP RI nomor 12 2021 sebagaimana tersebut di bawah ini tentang pada bab 8 tentang cara evaluasi kualifikasi disebutkan bahwa Pokja pemilihan memeriksa masa berlaku izin sertifikasi, isi sertifikasi dengan ketentuan. Ya, dengan ketentuan izin sertifikasi yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur. Artinya Bapak Ibu, tolong diklarifikasi. Kalau misalnya ini sudah dimenangkan, mungkin ya namanya kita manusia punya kelalaian, punya kealpaan, maka sebelum dilakukan diterbitkannya SPPBJ, maka tolong dikoreksi kembali. Apakah sertifikatnya ini masih berlaku atau tidak, ya? Nah ini. Kemudian berikutnya, khusus untuk SBU tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa berlakunya. Jadi cukup diperhatikan masa berlakunya. Kemudian terhadap jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan. Nah, KPA PPK dan pihak direktur ini sangat perlu memperhatikan. Pertama, pastikan validasinya dan pastikan masa berlakunya, karena ini adalah tanggung jawab, ya, tanggung jawab para pihak berkontrak, ya. Kemudian dokumen jaminan uang muka dan pelaksanaan, ya. Aturannya kita coba lihat. Di dalam aturan Perlem LKPP RI nomor 12 tahun 2021 tentang di bagian I tentang penandatanganan kontrak di pasal 31 persiapan penandatanganan kontrak pada butir 31.2 huruf D dan poin 32 penandatanganan kontrak, butir 32.2 huruf A dan B yang menyatakan PPK dan atau pejabat penandatanganan kontrak sebagaimana pada angka 1 melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak dengan calon penyedia dengan ketentuan sebagai berikut. Kelengkapan dokumen pendukung kontrak seperti jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan bentuk isi. Ini standar. Kemudian yang penting di sini adalah penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan. Jadi diserahkan dulu baru dilakukan penandatanganan kontrak.
Dan yang terpenting lagi pada poin 33 jaminan pelaksanaan, 33.4 pejabat penandatanganan kontrak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan keaslian jaminan pelaksanaan kepada pihak penjamin. Nah, artinya seperti ini Bapak Ibu. Jangan ketika pihak penyedia sudah melakukan sudah memasukkan dokumen jaminan pelaksanaannya atau juga nantinya akan meminta jaminan uang muka, lalu Bapak lost control. Lost control artinya apa yang diberikan itu sudah dianggap sudah valid. Ternyata barang tersebut berpotensi muatan hukum. Permasalahannya seperti ini, Bapak. Dikhawatirkan bahwa apabila jaminan yang dimasukkan oleh pihak penyedia tersebut, lalu tidak diminta-minta, pekerjaan tersebut mengalami permasalahan, entahlah dia mangkrak, ya, entahlah pekerjaan tersebut tidak dapat lagi dilanjutkan sehingga harus pemutusan kontrak, sehingga jaminan harus dicairkan. Namun ketika jaminan ingin dicairkan, ya salah satu syaratnya kan tidak di dalam jaminan itu adalah tidak memiliki syarat-syarat untuk proses pencairan terhadap pihak penjamin. Nah, ketika pihak penjamin ingin mencairkan jaminan tersebut, lalu dokumen jaminan tersebut ternyata tidak bisa dicairkan karena ya sama tadi uang palsu. Nah, dokumennya tidak valid. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan. Sehingga ini berada dalam ranah pihak pejabat pembuat komitmen untuk melakukan klarifikasi keabsahan legalitas dari keaslian jaminan surat dokumen jaminan yang ditawarkan oleh pihak penyedia. Kemudian pastikan dokumen yang valid, ya. Saya mengupas sedikit di pasal 263 KUHP ini aturan lama kita kan ada KUHP yang terbaru di tahun 2023 terbitnya di bulan Juni seingat saya, bahwa di pasal 263 itu dikatakan barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, maka diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Kemudian di pasal 263 ayat 2 diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian, artinya seolah-olah sejati artinya ini seolah-olah benar jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Nah, Bapak Ibu, khususnya pemangku kepentingan. Maaf Pak Sarif, interupsi Pak. Siap. Waktunya sisa 30 menit lagi Pak. Nanti kita sharing-sharing di pertanyaan saja Pak. Soalnya waktu sudah sisa 30 menit lagi sampai jam berapa ya? Materi untuk jam 11 Pak, jam 11. Setelahnya 11 kita, ya? Iya. Siap. Oh, 11 berarti 30 menit lagi ya? Iya Pak. Oh, siap ya, sedikit lagi nih kayaknya terpenuhi nih sampai jam 11 ini. Ya, karena ini barang yang pentingnya nih sedikit. Baik, terima kasih informasinya. Selanjutnya Bapak Ibu, di pasal 391 Undang-Undang nomor 1 2023 ini undang-undang yang baru merupakan pengembangan dari aturan yang lama di pasal 263. Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sebuah hal dengan maksud menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak kategori 6. Kategori 6 itu, ini saya tambah tadi sedikit, ini 2 miliar ya. Kemudian setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar atau tidak dipalsu jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana sama dengan ayat 1. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Kemudian kata kuncinya tadi di ayat 1, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau perikatan di sini adalah kontrak
dengan maksud tujuan tertentu untuk memakai atau menyuruh orang lain maka dengan isian yang tidak benar, maka itulah yang diancam dengan pidana. Berikutnya Bapak Ibu, terhadap pinjam meminjam perusahaan. Nah, ini yang inti mungkin dari pembahasan kita antara lain ya, pinjam meminjam perusahaan. Selama ini pinjam meminjam perusahaan dianggap sudah benar karena sudah berkelanjutan dari tahun ke tahun, ini pasti ada proses pinjam meminjam perusahaan. Kita lihat pendekatan yuridisnya. Jadi bukan cukup saya bacakan saja di sini, nanti tinggal kita sharing mungkin. Kedudukan pemberi dan penerima kuasa dalam KUH Perdata dijelaskan. Pada pasal 1338 menyatakan, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan. Pada pasal 1366, setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kesembronoannya. Pasal 1792, pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Kemudian pemberian 1795, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum yang meliputi segala kepentingan pihak pemberi kuasa. Pasal 1797, penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak yang menggantungkan penyelesaian kepada pihak keputusan wasit. Ya, di sini pengadilan maksudnya. Kemudian penerima kuasa selama kuasanya belum dicabut wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. Begitupun bila ia menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberian kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera dilaksanakan. 1801, penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan dilakukannya dengan sengaja, melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kekuasaannya, akan tetapi tanggung jawab atas kelalaian-kelalaian orang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa tidaklah seberat tanggung jawab orang yang menerima upah. Kemudian kita sandingkan dengan aturan yang lebih di atas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 2 Ayat 4 Ayat 5, Pasal 75 Ayat 1, Pasal 92 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 94 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 103. Di dalam pasal ini menyatakan bahwa intinya saja saya bahasakan bahwa di pasal 1 ini tenaga organ perusahaan yang diakui adalah hanya pertama rapat umum pemegang saham, yang kedua direksi, yang ketiga adalah pihak komisaris. Jadi ada 3 tenaga yang diakui di dalam perusahaan. Pada pasal 75, RUPS memegang kekuasaan yang tertinggi yang tidak dimiliki oleh direksi dan komisaris. Pasal 94 itu bahwa direksi ini memiliki tugas untuk menjalankan perseroan dan menjalankan kepengurusan. Kemudian pasal 94, direksi itu diangkat oleh RUPS. Ini kita semakin kerucutkan. Kemudian pasal 103, di sini banyak orang menyandingkan untuk meminjamkan perusahaannya. Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagai yang diuraikan dalam kuasa direksi. Nah, kemudian bahwa kuasa direksi dibenarkan menurut aturan perundang-undangan perlu dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 40 2007 Pasal 103 melegitimasi hak seorang direksi untuk memberikan kuasa direksi secara tertulis baik terhadap seorang karyawan atau terhadap orang lain di luar dari perseroan untuk melakukan perbuatan hukum dengan mengatasnamakan perseroan. Adapun secara tegas segala bentuk tugas dan kewenangan terhadap orang yang diberi kuasa haruslah dijelaskan di dalam kuasa tertulis tersebut. Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 hanya melegitimasi 3 yang sebagai tenaga organ perusahaan, yaitu RUPS, direksi, dan Dewan Komisaris. Dari konteks tersebut, perundangan tersebut menegaskan bahwa secara de facto yang diakui keabsahan kedudukan legalitasnya yaitu hanya RUPS, direksi, dan Dewan Komisaris. Pertanyaannya, sejak kapan mulainya pinjam-meminjam perusahaan terjadi dan apakah kebiasaan itu selalu benar? Kemudian, di sini saya singkat Bapak Ibu, bahwa sandingan itu, bahwa selanjutnya terhadap penerima kuasa direksi, sebagai yang juga telah disebutkan di dalam pasal 1797 KUH Perdata, penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kekuasaannya termasuk
segala yang diberikan menjadi tanggung jawabnya, penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja, melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukannya. Kemudian bahwa terkait pertanggungjawaban pihak penerima kuasa itu sesuai dengan fakta lapangan, sering dikatakan penerima pinjaman bersama dengan pihak pemberi kuasa atau pemberi pinjaman dengan menjandingkan fakta lapangan hasil pelaksanaan pekerjaan dan aturan yuridis KUHP Perdata pasal 1338, 1366, 1792, 1797, 1800 dan 1801, maka terhadap kedua pihak dapat dinyatakan sebagai pihak yang tetap bertanggung jawab penuh atas apa yang telah dikerjakan. Hal tersebut sejalan dengan yang disebutkan di dalam Fakta Sanserpanda. Ini asas hukum yang menyatakan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka itu akan menjadi undang-undang di antara mereka. Terhadap kuasa direksi yang mengatasnamakan saya sudah legal Pak, saya sudah buat notaris, dibuat di notaris, itu sudah pasti kekuatan hukumnya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa di Undang-Undang Nomor 2, Undang-Undang Nomor 14 di pasal 1 dan ayat 1 ayat 7 itu tentang kewenangan notaris. Jadi apa yang dibuat di notaris itu mereka berwenang untuk menyampaikan bahwa itu adalah data otentik, ya, menyampaikan bahwa itu adalah data otentik. Sehingga yang perlu dipahami bahwa apakah orang yang dibuatkan di dalam kuasa direksi itu adalah orang yang atau direksi yang ditunjuk berdasarkan hasil RUPS atau hanya direktur saja yang menunjuk begitu. Nah, kemudian sedikit lagi Bapak Ibu, konsultan perencana dan pengawas. Nah, ini pastikan yang perlu diperhatikan oleh perencana, pastikan validasi perizinannya, sumber harga satuannya, kesesuaian analisanya, kesesuaian volume, backup data, dan dokumen lainnya. Demikian juga dengan pihak pelaksana, pastikan validasi perizinannya, pastikan sumber harga satuannya, pastikan kesesuaian analisanya, pastikan kesesuaian volume, mutu, spesifikasi, dan waktu, pastikan CCO, JASTEK, rapat peneliti kontrak, adendum harga atau adendum waktu, bila itu ada. Pastikan hasil pengukuran bersama, pastikan backup datanya dan hasil-hasil uji, pastikan laporan harian, mingguan, bulanan, pastikan pembayaran sesuai dengan hasil pekerjaan, pastikan dokumen jaminan, pastikan dokumen FHO, PHO, FHO, berita acara serah terima hasil pekerjaan kepada KPA. Nah, ini yang tadi saya katakan sering tidak dilakukan, ini penyerahan kepada KPA. Kemudian pastikan keamanan dokumen. Kemudian terhadap konsultan pengawas, pastikan validasi perizinannya, pastikan dokumen laporan harian, mingguan, bulanan yang valid, pastikan volume, mutu, spesifikasi, dan waktu, pastikan CCO, JASTEK, rapat peneliti kontrak, adendum harga dan waktu apabila ada, pastikan hasil pengukuran bersama, pastikan backup data dan hasil-hasil uji, pastikan pembayarannya sesuai hasil pekerjaan, dan pastikan PHO, FAO, berita acara hasil pekerjaan. Kemudian pastikan keamanan dokumen. Nah, ini contoh kasus lagi. Ini terhadap penawaran dan harga satuan. Waktu kita tinggal 20 menit ya. Pihak perencana, ini adalah dokumen perencana Bapak Ibu. Kemudian ini dokumen pelaksana. Di sini terjadi modus kesamaan harga satuan dasar peralatan. Ini satu saja yang saya kutip, peralatannya saja. Ya. Apakah mungkin harga dari pihak pelaksana itu sama dengan harga perencana, sama dengan harga EE? Ya kan? Nah, itu silakan dipikirkan sendiri Bapak Ibu. Ini saya tutup di sini. Ini contoh harga perencana ini yang saya bold, kemudian harga HPS-nya itu adalah ini. Kemudian ini penawar pertama, penawar kedua, dan penawar ketiga. Pertanyaannya, apa iya harga perencana, harga EE sama dengan harga HPS, kemudian itu sama dengan harga penawar pertama? Harga HPS itu sama dengan harga penawar pertama dan sama dengan harga penawar kedua. Ya, harga satuannya ya. Apa iya HPS sama dengan harga penawar pertama, kedua, dan ketiga? Dan apakah iya harga EE sama dengan HPS, sama dengan harga penawar pertama, kedua, dan ketiga? Kita mengacu pada ini. Tadi saya sudah sebutkan di atas, indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi seterusnya dua indikasi. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Ini ada pendekatan yuridisnya disebutkan di sini di pasal 28 evaluasi dokumen penawaran poin 29.10 ketentuan umum dalam melakukan evaluasi. Kemudian ini juga ada aturan-aturannya di dalam ini mungkin jadi acuan khususnya kepada pihak Pokja untuk melakukan evaluasi kewajaran harga.
Apabila hal tersebut terjadi, indikasi-indikasi tersebut, maka selayaknya lelang tersebut dinyatakan gagal. Karena ini adalah kewenangannya. Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti atau indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat, dan atau terjadi pengaturan bersama atau kolusi persekongkolan antara peserta dengan tujuan untuk menangkan salah satu peserta, maka evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat bila ada. Dan apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka tender atau seleksi dapat dinyatakan gagal. Nah, berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan HPS, ini tadi juga sudah saya bahasakan. Ini tambahan bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Pasal 47 di sini dinyatakan penyelenggara perancangan sebagaimana ini untuk perencana, perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menggunakan data perencanaan dan data perancangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi tolong untuk perhitungan volume, backup datanya, harga satuannya, analisa yang digunakan itu betul-betul data yang valid. Hasil perancangan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C paling sedikit meliputi adanya perhitungan, desain, spesifikasi, dan seterusnya. Ini dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020. Nah, apa indikasinya terhadap tidak terjalinnya satu rasa tanggung jawab yang baik dari pihak perencana misalnya? Kita lihat analisa. Ini adalah satu bentuk kegiatan di tahun 2020. Contohnya seperti ini. Ini misalnya di dalam analisa yang diajukan oleh yang dibuat oleh pihak perencana, dan juga ini sama dengan yang diajukan oleh pihak pelaksana. Koefisien untuk tukang batu misalnya itu dibuat 1,5. Ini kita menganut di Permen PUPR 28 ya, di Permen PUPR 28. Nah, kemudian di dalam aturan yang sebenarnya harusnya tukang batu itu 0,75. Sehingga dari sini hanya koefisien yang dia rubah, maka terjadi markup anggaran di sini dari yang seharusnya sesuai aturan hanya 647.000 per satuan meter kubiknya, itu menjadi 662.000 sekian per meter kubiknya dikali volume, kira-kira Bapak Ibu sudah bisa bayangkan. Nah, kemudian ada modus lain lagi. Perencana merubah yang ada di dalam analisa dalam bentuk seperti ini. Satuan yang ada di analisa itu adalah menggunakan dos. Misalnya untuk pekerjaan keramik itu 105 dos untuk 1 meter persegi. Dirubah menjadi satuannya adalah buah. Jadi kita ngikutin permainan bentuk mainannya. Kita rubah juga dalam bentuk satuan buah. Maka kalau disatukan buah ini yang 1,05 ini dengan ukuran keramik yang digunakan misalnya, seharusnya di sini pihak perencana dan akhirnya digunakan juga oleh pihak penyedia itu 26,5 dos yang seharusnya hanya 26,25. Kemudian ada penggunaan semen itu yang digunakan 1,6 kg yang seharusnya hanya 0,5 kg. Sehingga bisa kita lihat harga satuan dengan modus yang harusnya hanya Rp209.000 per meter persegi menjadi Rp215.000 per meter persegi. Nah, ini berarti data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga sama dengan volume realisasi di lapangan itu bisa sama dengan volume kontrak, titik komanya juga sama. Nah, itu karena apa? Tidak adanya hasil pengukuran bersama, ya. Nah, kemudian pendekatan yuridisnya di pasal 27, kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan ayat 2 huruf B merupakan kontrak pengadaan barang dan jasa pekerjaan konstruksi yang harga satuannya yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Volume atau kuantitas pekerjaan masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan selesai. Jadi artinya itulah diperlukannya adanya hasil pengukuran bersama. Kemudian terhadap kontrak kritis yang perlu adalah yang sering terjadi adalah tidak terpantaunya pelaksanaan kontrak, terjadinya kelalaian para pihak, kontrak harus diputus tapi malah dihentikan untuk menghindari denda dan lain-lain. Bobot capaian yang fiktif, adanya bobot capaian yang berbeda dengan pihak pengawas,
tidak dilakukannya showcase meeting atau rapat pembuktian dan surat peringatan pertama. Aturannya sangat jelas disebutkan di dalam baik peraturan LKPP di butir 710 pengendalian kontrak halaman 106 itu disebutkan tentang bagaimana kita harus mengendalikan kontrak apabila termasuk di dalamnya sudah kontrak kritis. Di dalam Permen RI juga sudah disebutkan bahwa kontrak kritis, saya kira semua sudah paham ini. Koridor-koridor yang masuk dalam kontrak kritis itu seperti apa. Kemudian penghentian kontrak dan pemutusan kontrak. Kita harus dapat memilah mana kontrak yang harus diputuskan dan mana kontrak yang harus dihentikan. Pemutusan kontrak apabila kata kuncinya ya, apabila pelaksanaan itu murni adalah kelalaian dari pihak penyedia. Itu pertama. Yang kedua, pihak penyedia juga menghentikan kontrak apabila terjadi one prestasi misalnya. Kontraknya tidak dibayarkan itu bisa. Ya, kemudian penghentian kontrak itu tidak boleh dilakukan ya apabila masuk koridor terjadinya harusnya diputuskan. Misalnya murni kelalaian dari pihak penyedia lalu dihentikan, maka seharusnya itu adalah pemutusan ya, pemutusan kontrak. Kemudian ini adalah koridor-koridornya bahwa kontrak itu kalau dia masuk keadaan kahar maka itu adalah ranahnya penghentian kontrak. Kalau dia masuk kelalaian dari pihak penyedia maka masuk dalam ranah pemutusan kontrak. Kemudian ini ada aturan-aturannya juga bisa kita lihat nanti di aturan LKPP juga sudah sangat dijelaskan dan di dalam setiap dokumen-dokumen lelang ini biasanya diterbitkan. Ini saya centang-centang ya, umumnya ini ada di dalam proses proses pelelangan. Kemudian ini saya kasih contoh lagi, adanya satu bentuk kegiatan realisasi waktu pelaksanaan berdasarkan realisasi pihak penyedia itu berbeda dengan realisasi pelaksanaan menurut laporan pihak konsultan. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh terjadi ya, karena konsultan itu berada di tempat yang sama dengan penyedia. Kok bisa terjadi bobot yang berbeda? Nah, itu. Kemudian kok bisa penyedia itu diadendum waktunya, lalu konsultan tidak diadendum. Artinya di sini bahwa pelaksanaan yang tidak lagi diawasi oleh konsultan pengawas, maka pelaksanaan pada masa tersebut dapat dianggap yang bersifat sporadis karena atau bersifat serampangan karena tidak lagi dikontrol oleh pihak pengawas ya. Nah, ada indikasinya bisa saja untuk menghindari denda, pencairan jaminan atau masuk di daftar hitam, yaitu untuk dilakukannya penghentian kontrak, bukan pemutusan kontrak ya. Nah, berikutnya terhadap pengawasan ini sudah sangat jelas bahwa yang terpenting di dalam pengawasan itu adalah yang sering terjadi tidak melakukan uji lab, tidak melakukan pengukuran bersama, tidak sesuai dengan spesifikasi, perbedaan data pelaksana, kemudian personil yang berbeda di lapangan. Ini tanpa pengendalian kontrak ya. Berikutnya ini adalah aturan-aturannya, mungkin nanti kita Bapak Ibu bisa baca kembali ya. Ini tidak usah saya sebutkan, tapi ini jelas sekali aturannya. Berikutnya terhadap adendum ya. Jadi kontrak itu hanya dapat dirubah lewat adendum. Apabila ada pekerjaan, ada CCO, kontrak change order, lalu CCO tersebut tidak diadendum, maka itu tidak dapat diakui validitasnya karena CCO tersebut tidak diikat dengan yang namanya adendum ya. Di dalam aturan baik di dalam Perpres, Permen maupun di aturan pelaksanaannya di aturan LKPP menyatakan bahwa kontrak itu hanya dapat dirubah lewat adendum. Kontrak tidak dapat dirubah hanya lewat CCO ya. Kemudian yang terpenting lagi ini yang banyak tidak pahami, yang tidak dilaksanakan bahwa mohon maaf waktu kita tinggal 6 menit. Tahapan adendum itu yang sering tidak dilakukan adalah pertama dilakukannya mutual check atau MC, kemudian dilakukannya justifikasi teknis, kemudian dilakukannya permohonan CCO kontrak change order kepada PPK yang diketahui oleh konsultan pengawas. Kemudian PPK mempelajari dan mengundang tim peneliti kontrak untuk melakukan pembahasan. Kemudian tim peneliti kontrak memeriksa laporan
laporan dokumen ya yang akan dilakukan CCO tersebut. Kemudian tim peneliti kontrak menerbitkan berita acara layak atau tidaknya kontrak tersebut di adendum, lalu berikutnya adendum itu diterbitkan apabila layak. Nah, biasa yang ada itu cuma CCO-nya langsung sudah dinyatakan di adendum, padahal itu belum di adendum, atau CCO tanpa justifikasi, atau CCO tanpa adendum tanpa CCO, adendum tanpa justifikasi. Itu sebenarnya bukan merupakan satu kesatuan ya. Yang valid itu adalah sesuai dengan yang apa di layar kita. Inilah langkah ketika ingin melakukan suatu adendum kontrak. Berikutnya, PPK tidak menyerahkan hasil pekerjaan. Jadi dasarnya ada di sini pasal 57 ya. Jadi pasal 10 di dalam Perpres RI dinyatakan ini masih tetap ini tidak dilakukan perubahan di Perpres 12 2021 ya. Jadi tetap mengacu pada 16 2018 bahwa dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK, maka KPA dapat merangkap tugas sebagai KPA dapat merangkap tugas sebagai PPK. Kemudian setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang dan jasa. Kemudian PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang dan jasa yang diserahkan. Kemudian PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima. Setelah ini lakukan yang di pasal 58, yaitu PPK menyerahkan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 57 kepada PA-KPA. Jangan sampai ini barang tidak dikerjakan Bapak Ibu. Kemudian PA-KPA meminta kepada PJPHP untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap barang dan jasa. Ini sekarang tidak ada lagi PJPHP ya di aturan yang terbaru nomor 12 2021. Berikutnya ini yang terpenting 2-3 menit lagi. Segelintir orang berpendapat bahwa kesalahan kelalaian yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara adalah termasuk ranah hukum perdata. Menjawab pertanyaan tersebut, ya, perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat hukum pidana yang bersifat publik dan hukum perdata yang bersifat privat. Di dalam ini saya mohon maaf hanya sekedar mengingatkan bahwa di dalam Undang-Undang Korupsi di pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 1999 nyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan percaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 55 merupakan pasal penyertaan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Nah, ini hati-hati di turut serta. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, dan penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana, dan keterangan, sengaja menganjurkan, nah ini menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terakhir Bapak Ibu, bahwa kapan perdata dapat berubah jadi pidana? Waktu kita 2 menit lagi. Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu berujung perbuatan wan prestasi. Akan tetapi wan prestasi dapat berubah menjadi suatu tindak pidana penipuan. Pasal 378 KUHP, apabila suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat ada tipu muslihat, ada pemalsuan, ada kebohongan. Ini saya sengaja kasih merah. Ini sangat rentang mulai dari proses dilakukannya pengadaan sampai dilakukannya serah terima pekerjaan barang dan jasa. Ya, antara lain bobot yang tidak sesuai di fakta lapangan, ya, lain yang bertugas di lapangan, maka di sini ranahnya. Ya, kemudian di pasal 378 barang siapa dengan maksud dan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dan martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Nah, ini kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya supaya memberikan hutang maupun penghapusan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Bapak Ibu, ini mungkin yang dapat saya berikan. Waktu kita sangat pas, kurang 1 menit lagi ya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Paling tidak mungkin ada sesuatu yang dapat kita petik bahwa
suatu kebiasaan belum tentu selalu benar. Untuk mencapai kebenaran itu, maka senantiasa kita menjadikan aturan payung hukum itu sebagai koridor kita di dalam mengerjakan segala sesuatunya. Demikian, Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Tepat waktu kita ya. Baik, terima kasih banyak Pak jelas. pemaparannya. Ternyata tipikor ini kayaknya memang relevan sekali di dunia konstruksi, apalagi di dinas-dinas, Pak ya. Mungkin saya langsung buka pertanyaan, Pak, karena sudah banyak orang yang bertanya ini dari tadi. Dia perasaan. Iya. Selama ini juga saya mau ingatkan ke teman-teman peserta untuk segera melakukan isi daftar hadir. Minta tolong buat teman-teman panitia bisa di-share ke grup linknya biar teman-teman peserta bisa absensi. Baik Pak, kita langsung saja masuk di pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama, apakah fee untuk dinas instansi penyedia anggaran untuk proyek setelah kegiatan proyek selesai juga merupakan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan? Bagaimana Pak? Bisa diulang? Halo? Ya Pak, tunggu Pak, saya ulang dulu. Iya. Siap, silakan. Apakah fee untuk dinas atau instansi penyedia anggaran untuk proyek setelah kegiatan proyek selesai itu merupakan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaannya? Biasa kan itu Pak, kalau misalnya selesai proyek, kadang itu mungkin ada oknum-oknum yang mungkin minta uang atau apa gitu Pak. Iya, betul Pak. Jadi kasarnya istilah masyarakatnya itu ucapan terima kasih katanya ya. Ya, betul. Iya. Baik, saya langsung jawab Bapak atau gimana? Langsung Pak, langsung. Langsung ya, baik Bapak Ibu. Sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti tadi sebenarnya ada tadi saya ungkap di situ ya, terkait dengan itu. Tapi Bapak Ibu bisa melihat di aturan Perpres, baik di Perpres 16 2018, khususnya di 12 2021, kemudian di aturan LKPP di situ